if D5 atau nilai Rahma lebih dari tiga, dua, satu, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai penggunaan if atau logika ya. Oke, kita mulai saja. Sebelumnya teman-teman silakan buat sheet baru ya. Tambahkan sheet baru, kemudian namain sheetnya dengan penggunaan if seperti ini. Kemudian kita rename dulu dokumen kita, misalnya ini yang keempat ya, if seperti ini. If ini digunakan untuk mendapatkan hasil dari kondisi tertentu ya, dan umumnya ada terbagi menjadi 3, yaitu if tunggal, if ganda, dan if bertingkat ya. If tunggal sendiri terdiri dari kondisi positif dan kondisi negatif. Nah, misalnya seperti ini. Jika nilai sini ya, misalnya ya, ini ada kondisi nilai, misalnya ada nilai di sini ya. Di sini nilai, kemudian di sini kondisi positif, ini yang kondisi negatif. Oke. Kemudian di sini hasil. Nah, seperti ini. Misalnya contohnya adalah jika nilainya itu misalnya ada nilai 60. Kondisi positifnya adalah jika nanti nilainya itu lebih dari 60, seperti ini ya. Kondisi positifnya jika lebih dari 60 dia nanti misalnya lulus ya. Tapi kalau kondisi negatif berarti dia kurang dari 61 ya. Jadi kalau dia lebih dari 60 berarti dari 61 ke atas berarti dia lulus. Kalau negatifnya berarti kurang dari 61, yaitu 60 sampai ke bawah. Nah, nanti akan hasilnya di sini gimana? Kalau hasilnya positif karena ini 60, berarti kalau dilihat dari kondisinya dia adalah masuk kondisi negatif ya. Berarti di sini misalnya tidak lulus, seperti itu nanti hasilnya. Tapi kalau di sini misalnya 62 atau 61, karena dia masuk kondisi positif di sini artinya lebih dari 60, berarti di sini adalah lulus. Ya teman-teman gitu ya. Berbeda kalau kasusnya adalah lebih dari sama dengan. Kalau di sini lebih dari sama dengan 60 berarti kalau nilainya 60 berarti di sini tetap lulus, dan kondisi negatifnya berarti kurang dari 60. Nah, seperti itu ya. Di sini akan tidak lulus kalau dimulai dari 59, sekian baru di sini menghasilkan nilai tidak lulus, seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba praktikumnya teman-teman ya. Kita akan coba penggunaan if yang singkat saja. Oke. Kita akan bikin sebuah tabel nilai di sini misalnya ya. Dimulai dengan nomor. Oke. Di sini saya hapus dulu. Kita akan buat misalnya judulnya adalah nilai akhir semester mata pelajaran, misalnya sejarah gitu ya. Di sini ada nomor, ada nama, kemudian nilai, dan di sini adalah keterangan ya. Oke, kita singkat ya, kita perbaiki sedikit kayak gini. Oke, misalnya kita buat sedikit aja teman-teman untuk sampel saja. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Oke, kita buat 5 aja ya. Oke, sorry.
Oke, misalnya namanya adalah Rahmah Rini Rocky Rifai Rahmat. Kayak gini, nilainya kita acak saja. Oke, misalnya ada nilai seperti ini teman-teman, dan kondisi dari kelulusan dari peserta ini adalah misalnya nilainya harus di atas 65 ya. Jadi kalau nilai 65 nanti keterangannya akan lulus ya. Kalau menurut perhitungan manual ini pasti akan lulus. Ini juga akan lulus. Ini tidak lulus. Ini lulus, dan ini tentunya pasti lulus ya. Oke. Sekarang kita akan buat rumusnya. Jadi rumusnya adalah kita taruh di keterangan ya, teman-teman. Jadi bukan di sini naruhnya, tapi di kolom keterangan, karena kolom keterangan nanti yang akan berubah nilainya berdasarkan nilai pada kolom nilai ya. Oke, kita mulai dari sama dengan. Kita pilih dulu selnya, kita akan cek kondisinya dulu di sini. Oke. Oh sorry, lupa ya. Kita mulai dengan if dulu teman-teman di sini ya. Nah if di sini ada berbagai macam if di sini. Ada if yang biasa, ada if else, ada if nah, sum if, dan macam-macam if ya. Oke. If kemudian dalam kurung kita klik selnya yang akan kita jadikan patokan. Nah, if D5 atau nilai Rahmah lebih dari ya, pilihannya lebih dari atau lebih dari sama dengan ya. Jadi tergantung nanti gimana statusnya. Kalau lebih dari sama dengan berarti dimulai dari nilai tersebut. Kalau lebih dari sama dengan berarti kalau anunya 65 berarti 65 tetap lulus ya. Tapi kalau lebih dari 65 berarti dimulai dari 66 ya. Kita pakai yang lebih dari aja. Lebih dari 65 seperti itu ya. Kemudian kita pakai titik koma ya di sini teman-teman ya. Saya pakai titik koma kalau bahasa Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman pakai bahasa Inggris namanya silahkan di setting menjadi koma ya. Nanti atau bisa dilihat ketika terjadi error atau tidak. Kemudian teman-teman pakai petik 2 kali ya, petik 2 ya, 1 kali. Kemudian ini adalah keterangan positif atau lulus kayak gini. Terus dikasih petik 2 lagi ya. Kemudian titik koma lagi. Kemudian kita masukkan yang paling akhir adalah kondisi yang negatif. Di sini berarti tidak lulus seperti ini. Titik koma, petik 2 1 kali lagi ya. Terus ditutup. Nah, jadi seperti ini. If dalam kurung D5 lebih dari 65, titik koma, petik 2 1 kali lulus, petik 2 1 kali, kemudian titik koma lagi, kemudian diikuti dengan petik 2 1 kali, dan nilai negatifnya kemudian diakhiri dengan petik 2, kemudian diakhiri rumusnya dengan tanda tutup kurung. Kemudian teman-teman enter. Oke. Nah, begitu hasilnya berarti lulus ya. Ini nilai otomatis akan dikondisikan oleh Google Spreadsheet ya terhadap rumus-rumus di akhirnya. Kita tolak dulu sarannya. Seperti ini teman-teman. Ini udah lulus, udah benar. Kemudian untuk menerapkan rumus ini teman-teman ada satu cara yang mudah ya. Jadi kita tinggal mengecek dulu kondisi record pertama apakah sudah sesuai atau tidak ya. Kita cek dulu nih. Kita nilainya coba kita rubah menjadi 65 ya. 65 dia tidak lulus, berarti sudah benar ya, karena dimulai dari rumusnya adalah lebih dari 65. Kalau 66 baru berubah menjadi lulus. Oke. Agar rumus yang pertama ini akan diikuti dengan rumus kedua, kita akan lakukan copy paste dengan cara teman-teman aktifkan dulu sel yang sudah ada rumusnya ya. Kemudian di pojok kanan bawah sel itu ada tanda titik ya. Arahkan kursornya ke titik tersebut hingga kursornya berubah menjadi tanda plus warna hitam ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah teman-teman klik dan ditahan, klik, tahan, terus geser ke bawah seperti ini. Kalau sudah sampai sel yang ingin di copy, kemudian dilepas.
dia nanti akan mengcopy rumus yang sudah kita buat dengan tetap merubah nilai rujukannya. Ini sel D7 nya akan berubah, akan mengikuti ini teman-teman ya. Yang ini D5, yang ini D6, yang ini D7, jadi sesuai dengan nilai yang ada di sini. Oke. Nah itu teman-teman untuk penggunaan if tunggal ya, seperti itu. Berikutnya kita akan mencoba penggunaan if berganda.